Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang dikirimkan oleh seorang Smart Drivers yang ditulis di kolom komentar. Pertanyaannya adalah mengenai wiper dan air wiper serta tips bagaimana cara merawat wiper kendaraan kita. Kita akan bahas sama-sama dalam video kali ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Kita akan mulai pembahasan kali ini dari memilih wiper yang tepat untuk kendaraan kita. Ada banyak pilihan wiper yang beredar di pasaran. Yang pasti terkait dengan wiper, tentunya kita harus memilih wiper dengan ukuran yang tepat untuk kendaraan kita. Karena pastinya sesuai dengan desainnya, setiap kendaraan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya, bahkan beberapa kendaraan atau malah banyak kendaraan yang wiper kanan dengan wiper kiri memiliki ukuran yang berbeda. Nah, yang pertama, sebelum kita membeli wiper pengganti, pastikan dulu ukurannya sama dengan wiper yang saat ini sudah terpasang di kendaraan kita. Selain ukuran, kita juga bisa mempertimbangkan untuk memilih jenis dari wiper yang akan kita gunakan. Ada beberapa jenis wiper yang bisa kita pilih ya. Yang pertama biasanya wiper standar ini adalah wiper dengan kerangka atau yang memiliki frame besi di atas karetnya. Keunggulan dari wiper ini adalah dia relatif paling murah ya dibandingkan dengan jenis yang lain. Kemudian juga dia memiliki kerangka yang membantu tekanan dari wiper kita ke kaca ya. Selain dari frame wiper, saat ini juga ada pilihan lain, yaitu frameless wiper. Frameless wiper ini tidak memiliki rangka besi di atas karetnya, jadi dia hanya karet saja memanjang seperti itu. Dan keunggulan dari frameless wiper ini, dia memiliki tekanan yang lebih merata di sepanjang batang karetnya tadi. Nah, kemudian juga keunggulan lain dari frameless wiper ini adalah dia lebih aerodinamis ya kalau dibandingkan dengan frame wiper yang jelas terlihat dia menonjol di atas atau memiliki ukuran yang lebih tinggi. Selain frame wiper dan frameless wiper, juga ada yang tipe hybrid ya, ini yang penggabungan antara frame wiper dan juga frameless wiper. Keunggulan dari wiper tipe hybrid ini dia memiliki struktur yang kuat dari frame wiper, tapi juga memiliki sisi aerodinamika yang cukup baik ya dari sisi frameless wiper. Hal yang harus diperhatikan ketika memilih wiper selain jenisnya dan juga panjangnya tadi adalah kualitas dari karetnya. Ya, karena karet yang berkualitas tentunya akan bisa membersihkan kaca lebih maksimal dan juga dia tidak menggores kaca kita ya. Kalau misalnya karetnya terlalu keras, tentunya probabilitas atau kemungkinan kaca kita tergores menjadi lebih besar ya. Dan saat ini banyak juga wiper yang menggunakan kombinasi antara karet dengan silikon sehingga kemampuannya untuk membersihkan kaca juga menjadi lebih baik. Lalu setelah kita memilih wiper mana yang akan kita gunakan, tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana cara kita merawat wiper kita supaya pastinya umurnya lebih panjang dan juga kualitas dari hasil kerjanya menjadi lebih optimal. Artinya kaca kita juga tetap bersih dan pandangan kita bisa lebih maksimal. Nah, dalam merawat wiper ini, yang pertama harus kita lakukan tentunya adalah membersihkan secara rutin. Ya, kadang-kadang yang membuat kinerja wiper tidak maksimal adalah kotoran yang terperangkap di sela-sela wiper ya pada saat dia menempel dengan kaca, misalnya debu atau juga daun-daun kering, serpihan-serpihan daun kering yang terjepit atau terperangkap di karet wiper kita. Nah, ini tentunya membutuhkan pembersihan secara maksimal. Jadi kalau lagi cuci mobil juga kita lap wiper kita dan jangan lupa dibilas. Ya, setelah terkena sabun jangan biarkan langsung kering, tapi kita bilas sehingga kualitas karetnya juga bisa lebih terjaga dengan baik. Selain membersihkan secara rutin, tentunya yang perlu kita lakukan adalah memeriksa secara teratur kondisi dari karet wiper kita. Ya, karena biar bagaimanapun karet wiper ini posisinya ada di depan ya, terjemur panas matahari, terkena hujan, dan karet itu pasti ada umurnya, apalagi kalau
terkena cuaca yang ekstrim tadi ya. Kalau kita parkir di terik matahari kena panas, terus kemudian pada saat hujan dia langsung kena air, dan dia juga harus bekerja membersihkan kaca kita, di mana kadang-kadang kalau kita lagi jalan jauh tuh kotoran yang ada di kaca tuh bukan semata air, bisa juga dari debu, bisa juga uap solar misalnya ya. Artinya di jalan itu ada kemungkinan uap-uap minyak, sehingga kadang-kadang kita temui kaca kita berminyak. Ini tentunya kalau kita tidak memeriksa secara rutin dan kita tidak menyadari kalau karet kita misalnya sudah getas, sudah retak, ya, membersihkannya nggak maksimal dan baru ketahuan pada saat kita mengemudi pada saat hujan. Nah, ini tentunya membersihkan kaca kita jadi nggak maksimal. Akibatnya daya pandang kita ke depan juga jadi berkurang dan bisa meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Kemudian juga kita bisa merawat wiper kita dengan menghindari parkir di tempat yang terkena langsung terik matahari, atau tempat yang kejemur ya. Saya tadi balik lagi, karet sekuat apapun, apalagi kalau karet wiper kan dia dibuat relatif lebih lembut ya, otomatis dia daya tahannya terhadap sinar matahari tentunya tidak sebagus karet yang memang keras seperti karet ban misalnya ya. Ini beda daya tahannya. Makanya sebisa mungkin kita hindari parkir di tempat yang panas. Nah, terkait parkir di tempat yang panas atau tempat yang terjemur matahari ini, ada juga orang-orang yang memberikan saran wipernya diangkat aja gitu. Nah, sebenarnya plus minus ya kalau diangkat. Memang karetnya jadi nggak terkena langsung ke kaca. Kalau kejemur kan tetap kejemur. Nah, malah kerugiannya kalau kita angkat wiper kita adalah per yang menahan batang wiper kita itu bisa jadi akan menjadi lemah karena di posisi tertarik secara atau di posisi tertarik dalam jangka waktu yang lama. Ya, misalnya kita parkir di kantor kan berarti parkir dari pagi sampai sore. Kalau tiap hari seperti itu ya pernya bisa lemah dan akhirnya membuat tekanan karet wiper ke kaca ya, karena tekanannya kan didukung oleh per tadi, itu menjadi berkurang, otomatis membersihkan kacanya menjadi nggak maksimal ya. Jadi mendingan dibiarin aja karetnya, nggak apa-apa, tapi kita ganti karet wiper kita secara teratur setiap 6 sampai 12 bulan ya. Jadi maksimal setahun lah, setahun sekali kita ganti karet wiper kita supaya kinerjanya tetap optimal. Lagi pula harga wiper karetnya ini masih lebih murah daripada kalau kita harus ganti pernya. Karena ganti per berarti kan juga ganti batangannya. Nah, ini kan pasti lebih mahal, lebih ekonomis ya. Kita tetap setiap waktu tertentu ya 6 sampai 12 bulan mengganti karet wiper kita. Karena toh juga kalaupun mobil tidak terjemur selama 6 sampai 12 bulan itu biasanya si karet ini juga mulai mengalami kerusakan ya, mulai getas, membersihkannya juga nggak maksimal ya. Jadi mendingan seperti itu, ganti karet wipernya daripada demi menghemat yang lebih murah, kita malah harus mengganti yang lebih mahal. Bicara soal perawatan wiper, tidak lepas dari pemilihan air wiper yang tepat. Air wiper seperti apa sih yang harus kita pilih ya? Yang pasti jangan gunakan sabun ya. Memang ketika kita berkendara ya, yang kita bersihkan itu bukan cuma debu atau air hujan ya, karena di jalan juga ada misalnya cipratan oli ya yang tumpah di jalan pada saat hujan terciprat naik ke atas, kemudian juga ada uap minyak ya, misalnya dari uap gas buang kendaraan-kendaraan besar ya, biasanya kita sebutnya uap solar ya, yang juga menempel di kaca. Kalau kita hanya menggunakan air, pastinya membersihkannya jadi kurang maksimal ya, karena ada lapisan minyak tadi. Yang bisa menghilangkan minyak apa? Sabun. Tapi juga jangan menggunakan sabun biasa ya, misalnya sabun pencuci piring atau deterjen ya, terutama yang mengandung deterjen nih. Karena kerugiannya banyak sekali kalau kita menggunakan air sabun ya. Air sabun kalau kering dia bisa memunculkan kerak ya, dan ini bisa memunculkan kerak di kaca. Ya, apalagi kalau misalnya kita perjalanan jauh, kita pakai air sabun kan nggak langsung dibersihin, nggak langsung dibilas dengan air bersih. Ya, kerak-kerak pada kaca ini bisa memunculkan bercak-bercak atau biasa kita sebut dengan jamur pada kaca yang pada akhirnya membuat pandangan kita juga menjadi kurang baik. Air sabun ini kalau mengering dia bisa memunculkan kerak
yang bukan cuma tadi di kaca ya bikin jadi berjamur, tapi juga di nozzle yang untuk menyemprotkan air wiper tadi. Akhirnya jadi buntu, dan kalau buntunya di luar mungkin gampang kita tusuk pakai jarum, dia udah bisa terbuka lagi. Tapi kalau buntunya di saluran bagian yang dalam, ya pastinya perbaikannya jadi lebih rumit. Ya, makanya gunakan cairan yang memang khusus untuk wiper. Ya, biasanya dia memang mengandung campuran bahan-bahan yang lebih ringan atau lebih mild yang bisa ditoleransi sehingga tidak membuat efek-efek tadi. Selain itu juga cairan khusus wiper pastinya lebih bersahabat dengan kaca kita dan juga bersahabat dengan karet wiper kita. Kalau sabun biasa bisa membuat karet wiper kita lebih cepat getas. Ya, yang mungkin tadinya bisa bertahan sampai 1 tahun, mungkin jadi lebih berkurang daya tahannya. Jadi mungkin kita ngirit nggak beli air cairan khusus untuk wiper, ya kita pakai sabun cuci piring yang ada di rumah, tapi akhirnya jadi lebih boros karena karet wipernya jadi harus lebih sering ganti. Ya, jadi gunakan cairan pembersih yang khusus untuk wiper. Nah, ini ada macam-macam tipenya. Smart Drivers bisa pilih yang sesuai untuk kaca mobil Smart Drivers. Ya pastinya kalau mau aman kita tes dulu, kita coba dulu di bagian kaca yang misalnya di sudut-sudut ya yang tidak menimbulkan masalah ya. Kalau misalnya dia tidak cocok ya, bisa kita coba dulu atau berdasarkan review ya. Karena cairan ini macam-macam nih jenisnya. Ada yang bahkan bisa menimbulkan atau memunculkan efek daun talas dan sebagainya. Ya, tentunya harganya juga bermacam-macam. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Smart Drivers. Yang penting pastikan memang cairan itu digunakan untuk peruntukannya untuk penggunaan air washer atau air wiper. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan cairan khusus wiper? Ya, masih pakai air boleh apa enggak ya? Tentunya pakai air masih aman ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi, jangan gunakan air tanah atau air sumur ya, karena kita nggak tahu kandungan mineralnya ya. Takutnya kalau air wiper kita kan pasti tertampung cukup lama di penampungan atau di reservoir air wiper kita, kemudian terkena panas, hujan, dan juga bisa berkerak ya. Takutnya kalau kita menggunakan air sumur yang punya kandungan-kandungan mineral, ada yang mungkin mengandung kapur, nah itu juga bisa menyumbat saluran dari air wiper kita. Lebih aman gunakan air distilasi ya. Kalau mau beli ya banyaklah yang jual air distilasi, atau kalau mau gampang pakai air aki yang biru yang buat menambahkan. Ya, kan ada yang botol yang biru, jangan yang merah. Kalau yang merah asam sulfat, nanti Smart Drivers masukin asam sulfat malah rusak. Ya. Gunakan yang warna biru, itu isinya adalah H2O murni, ya, air suling. Ya. Atau paling murah ya menampung air AC. Ya, itu juga bisa kita gunakan. Ya, jadi masih lebih aman menggunakan air ini daripada kita menggunakan sabun. Ya, kalau sabun ya tadi di depan sudah kita bahas efek sampingnya seperti apa. Oke Smart Drivers, itu tadi pembahasan kita tentang wiper. Ya. Wiper ini barang kecil tapi baru terasa penting ketika kita membutuhkannya. Yaitu kapan? Ya pasti pada saat hujan lebat atau pas kaca kita kotor. Nah, tentunya dengan kita melakukan perawatan, pemeriksaan untuk menjaga wiper kita tetap berfungsi dengan optimal, ya, terus kemudian kita juga menggunakan air wiper atau air washer yang tepat, ini akan membuat kemampuan daya pandang kita tetap optimal, dan ini tentunya bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan. Jadi jangan remehkan barang yang kecil, barang yang kelihatannya tidak selalu kita butuhkan, tapi ketika kita butuhkan, kalau dia tidak berfungsi optimal, itu bisa berpengaruh pada keselamatan kita. Stay smart on the road.